Lo bayangkan menyambut mereka, bahkan Nabi itu disambut dengan bangga ketika datang dari Makkah menuju Madinah. Semangat, Masya Allah, bapak-bapak bahagia dalam wujud dan terbang. Bayangkan dia senang selawatan, membujuk senang geleng. Mending saya senang sholat, kesana barokah. Dan insya Allah tidak akan muncul anak-anak soleh dan solihah kecuali dari rahim orang-orang solihah. Amin. Allahumma. Terus saya mandi berbahagia, mereka dengan istri-istri senang tiba. Ibadah di sini mau pengajian ngaji. Alhamdulillah. Lah ngaji ku lagi dhewe dadi wong sing bakal bekti marang bojo. Bojo enggak usah dikandani udah pulang yang lanang ngerti kok. Halo. Pulang nang yo wadah ngaji. Kulo ning ngaji tak budi-budi sing paling akeh wong itu. Saestu. Tak budi-budi. Ngaji to buat sing tinggal itu batur ini. Lanang itu kok uang kayak sebenarnya bukti kayak pulau mentalnya baca. Kenapa? Dan itulah malah bersyukur si ono wong wedok akeh gelem pengajian gelem kalau bakal ono wedok kan ngaji ini. Kemudian itu Masya Allah menurut wedok itu di antara Allah berikan keberkahan. Kalau wong wedok ya gak bisa tadi akeh manusia. Iya dong. Halo. Halo. Jadi bapak sama itu kalau sekarang nggak ada dia apa air lagi. Tadi nikmati terus nikmati kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai kalau kalimat ini kita tukar iman kita dengan imbing-imbing harta benda naudzubillah min la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ini kebanyakan saat mati kata semua dan makanya untuk kenalan kalian kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak perlu memuji Nabi Muhammad kan kau doa yang udah menungsonya, iya udah menungsonya bro, tapi gak pernah itu bro. Gitu maksud Nabi Muhammad adalah Muhammadun basyarun laisa kal bashari bal huwa yaqutuhu bainal hajari. Nabi Muhammad itu menungso nanging orang kaya menungso liyane ben Nabi Muhammad itu butuh manikan pulau kali jenengan kaya waktu kali beratas tekosok paling menjadi waktu jauh kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saking mulianya lalu ini udah buatan kerso buatan gelem lalu gak gelem mencok Nabi Muhammad saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Foto balik kalau jadi kamera itu sudah mulai gini bukan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu saking walasnya akhirnya ikulah harus itu yang terjadi pada kabur sudah kayak pulau kajiannya oh cuman lalu kucing tahu main selalu saya sepak bikin nyolong main nih cari kucing kedua dan musuh kalau pelase kan kayak karena bodong nanduran itu tombol itu luntas karena kali ini ya Allah mau ini boleh bohong saya kok nganggur dioleh toleh ente nama bodong itu nih lu di dia nih gue tak pilih
Ini kisah selanjutnya. Lost God. Loh, ini kanjeng Nabi Muhammad. Benteng dari manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu saking welasnya, seandainya ketika Nabi hendak Isra tidak dicuci hatinya oleh malaikat Jibril, itu setan demi perayangan juga mendapatkan welasnya Nabi Muhammad. Jadi bagaimana dan menunggu kanjeng Nabi Muhammad. Bayangkan kita membaca salat sekali, Allah ampuni 10 dosa kita. Allah berikan kebaikan 10 kebaikan kepada kita. Dan Allah angkat 10 derajat kita. Boleh maca salat situ. Jangan maca salat ini. Tak kegitu. Bahkan salawat ini bisa memberikan dampak membersihkan penyakit hati kita. Mari panjenengan bersani wong sing seneng selawatan. Niku enakan biasa. Nek gak enak yo baca. Kenapa karena disebutkan oleh Rasulullah? Likulli syai'in taharah wa taharatu qulubil mu'minina min as-salat as-salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu ada pencucinya, ada tagnya, ada rinso, baiknya. Dan pencuci dari hati-hati orang mukmin, dari kekotoran hatinya, kerak hatinya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya monggo kata-kata mau sholat. Dan salawat ini amalan yang luar biasa. Amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Kalau kita sholat, bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Kita sedekah, bisa jadi ditolak. Kita haji, kita umrah, kita zakat, puasa, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Tapi tidak dengan sholat, pasti diterima oleh Allah. Kullu amalin maqbulun wa mardud illa as-salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala amal ibadah niku saged ditampi, diterima dening Gusti Allah dan saged ditolak oleh Gusti Allah kejaba sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Bahkan nun saya misal sholawatan kali pamer enak-enak tetap diberi ganjaran kalau Gusti Allah. Tapi di boten itu ganjaran pamer boten usah. Kalau bisa semakin dengan ikhlas. Sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
insya Allah segala hajat ini akan mudah dikabulkan. Amin doa diwajib. Sedina bin saya umat cukup sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Nanti nopo insya Allah. Kalau ngomongnya kan karena saya pernah mengamalkan ketika saya punya hajat yang besar menurut saya. Hajat nomor 5. Kepingin dibawa. Aduh, capek. Produksi jangan. Lek kepingin dia tapi wani boten. Cinta boten mengingatkan bapak-bapak ini. Pak. Bila dibanding boten. Tapi wani boten. Itu manusia jenenge normal. Jangan dibujuk kat normal kira-kira ya. Halo. Masa ini senang jauh itu ayu. Dia bujuk syukur di mana dia terus. Berarti bujune kan normal. Wong nek normal itu seneng wong ayu sing lak wedok seneng wong. Gitu. Normal. Makanya jenengan normal ndak pikir sama ganteng ini ya begini. Allah sekalian Muhammad. Iku jenenge normal. Malah dalam kitab fikih, kitab Minhajul Qawaid berkarya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Sampai yang diutamakan jadi imam, menurut modelnya ini, model ini, itu didisik sing ganteng disik timbang sing ganteng. Termasuk mana yang ganteng? Kenapa? Nah ganteng itu punya daya tarik sendiri. Misal imam suaranya delok elek, itu saya mesti ngotot. Kita ngotot. Itu manusia sebutkan dalam kitab fikih. Nah itulah. Maka para nabi itu Gusti Allah ciptakan ganteng. Nabi mengatakan wa anna ajmalu syukur. Aku nabi sing paling ganteng. Tapi nabi sing paling ganteng itu jelas Nabi Yusuf, tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita kenal Nabi Muhammad. Sementara ini kita tahu sing paling ganteng Nabi Yusuf. Sampai Siti Zulaikha ngejare wong begini. Dari nama ini betek iso ini jenenge Zulaikha. Dengan Zulaikha Siti Zulaikha. Niku saking boten kuate kesengsem teng Nabi Yusuf. Hamad bihi wa hamad biha. Zulaikha seneng teng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yo seneng mo Zulaikha ayu. Ayu. Saking senengnya sampai terjadi tragedi. Tragedi pakaian ini pun kanjeng Nabi Yusuf. Sampai viral di grup WA waktu itu. Halo. Grup WA macan-macan Mesir. Ngomong macan di Mesir. Waduh WA. Lah yo juga kayu iso. Kok bantu dhewe, kok buka dhewe kaya dhewe. Waduh, kok panas aku. Akhirnya diundang kabeh kemana cantik sak grup WA. Monggo benjene kumpul ning kula ibu-ibu. WA para istri-istri pejabat Mesir yang cantik-cantik cerita. Diundang singkat cerita, dua buah siji, dua batik pisau yang sangat tajam. Kata Mama Zulaikha, ojo diketok di sini, jangan kalian kupas sebelum aba-aba dari anak. Siap, manggil Nabi Yusuf dijemput. Coba tujuh. Betul Nabi Yusuf alaihissalam. Ayo saya kedoan bualingan itu. Matur apa yang terjadi? Faqatna aydiyahunna. Saya dikedoan tangan. Seraya mereka mengatakan, hadza malakun karim. Wah, baik untuk menungso malaikat kang minulya. Jadi Zulaikha pancen tidak bisa ngawak iki bedino. Ya kak kuku aku. Awakmu sing tinggi bisa. Itu sering dibangkang mantannya Nabi
Tapi sekarang kali Kanjeng Nabi, ulama mengatakan seandainya yang keluar kala itu adalah Rasul Muhammad SAW, maka wanita-wanita itu tidak memotong tangan-tangan mereka, dan mereka akan membelah jantung mereka. Allahumma saking tampangnya luar biasa Rasul. Tapi kenapa Allah banyak diceritakan? Karena sahabat-sahabat tidak mampu memandang kemuliaan nur wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dipanggil haibah jalania, haibah jala karisma, kawalan mata. Maka dikatakan sahabat itu nunduk semua di Nabi Muhammad. Karena pancaran karisma yang luar biasa. Nabi Yusuf tidak diberikan itu lagi oleh Allah. Tidak bisa. Itu Nabi Muhammad. Maka kenali Nabi Muhammad. Kalau kalian panjang mau coba ini luar biasa kalau kita baca. Bahkan tidak ada satu manusia di dunia ini lahir sampai ars Allah bergetar. Itu terlibat disebutkan. Fahazal arsyu darabahu wasli basyara وازداد الكرسي هيبته وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Insana melalui bagaimana loh, itu Nabi Muhammad lahir sajid dan syah sujud Nabi Muhammad lahir potong sujud, padahal tidak ada satu tetes darah pun yang mengikuti proses kelahiran Rasulullah SAW. Kembali dengan gede ini manusia tapi tidak seperti manusia. Bahkan lahir maktu asuh. Nabi Muhammad itu lahir sudah bercelak. Celak itu nandanya keindahan. Nek celaan itu nggak ada nih. Kak kelopak mata itu sampai kok sapi loh. Oh, itu celak itu sapi loh deh. Celaan itu berbuka, ini saya celak. Mata juga boten boleh yang mau berbunga ya. Boten jadi mau lagi. Dan celak itu adalah sunnah Nabi, juga menguatkan nawar, menguatkan pandangan, dan insya Allah senang pakai celak, tidak mudah sakit Kami betul mata lagi sofret atau iso garing pribadi. Ibu Nabi Muhammad kalau kita cerita Nabi Muhammad betul dan tidak akan kita pernah jemu manusia yang super istimewa. Di kota di utara di bibit susu utara yang panas luar biasa di malam ini, masya Allah. Kalau ini ngecat siang siang berpecah, terus tadi mengisi pengawasan bukit cuma kita di pulau tapi pulau tahan. Mau kita sering pulau menyobat pulau naik, di pulau lebih langsung pulau naik, sampai juga ke pondok terus langsung akhir di pulau. Siap-siap dengan sholat langsung begini sampai sempat mobil terus kalau kita kenalan siapa yang berbuat kita baca riba, kenapa ngomong orang-orang ulama-ulama kita dan saudara-saudara kita ahli sunnah ini baca riba gak bosan-bosan semakin baca semakin senang. Padahal kadang ngerti artinya. Kenapa? Karena ada rahasia di dalam kitab. Rahasia di kitab-kitab maulid. Kenapa? Karena kita baca bukan saja manusia biasa, tapi manusia yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buatan kaji Nabi Muhammad SAW. Apa yang mau kita andalkan? Sholat kita. Halo. Puasa kita, mau kita ada ya, mau puasa, mau tahan model.
Kita ini poso ini, poso ini, tapi rasanya jangan. Sholat kita kadang Allahu Akbar, keren pemean. Dulu pemean entas sudah besar tuh. Dua hilang itu ada salah ketemu kadang. Kunci hilang, Pak. Bojo hilang. Sholat bojo kenapa asal banget. Dan terus kayak itu mau kita adakan nggak bisa, makanya kita butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kacau kita Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jangankan itu kiblat. Berapa kiblat? Masuk kiblat. Kiblat itu awalnya Makkah. Kemudian dibalik ke Baitul Maqdis Palestina. Tapi gara-gara Nabi Muhammad kembalikan lagi ke Masjidil Haram sampai saat ini. Yang itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Gara-gara Nabi Muhammad Allah itu kali ini Muhammad terus sakatmu. Ini kalau buatan manusia luar biasa tidak mungkin. Kenapa malah apa sendiri sampai Nabi Muhammad itu ketika diperintah oleh Allah untuk meminta doanya mustajabah oleh malaikat agar umat yang ganggu ini dibina, Nabi Muhammad tidak mau. Doaku akan aku minta kelak di akhirat untuk syafaat kepada umatku. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Makanya beliau ikan terakhir, kalau kita sekali lagi cinta kepada Muhammad, mau terus baca maulid, karena hakikat maulid itu adalah kita membaca sirah biografi Rasulullah SAW. Kersani bosan, maka dengan bentuk nasyid-nasyid, qasidah-qasidah, lagu-lagu yang asal tidak bertentangan dengan syariat. Kersani apa? Boten bosan. Coba lagu di data, terus bener-bener. Tapi ini bukan kali joget-joget ya. Sing saya takdiman wa takriman, takdim dan memuliakan Rasulullah. Yang terakhir ada satu kisah. Kalau tadi boleh kisah diri wonten yang sing ngamalaken sholawat niku ratusan kali setiap malam. Suatu malam saking keselip sholawat turun amalan yang diamalkan, dia ketiduran. Ketika ketiduran, dia mimpi. Sinan, ternyata yang datang Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu hendak mencium bibir orang ini. Di dalam mimpinya, sang lelaki. Dia merasa malu. Karena terset Nabi itu dicium Nabi Muhammad. Akhirnya dia itu mulai masuk dalam mimpinya. Ciuman Nabi Muhammad mendarat di mimpinya. Langsung kaget lagi. Ketika dia tangi ini bangun ini siuman ini, ternyata semerbak harum di ruangan itu tidak berhentian. Bahkan sang istri mengatakan sampai berhari-hari bekas bau wangi ciuman dalam mimpi oleh Rasulullah tidak berhentian. Karena dia banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gua berkata dengan kata-kata masalah tindakan Nabi Muhammad. Kali layan angsa, kali jengking dia angsa, kali nopo mawon, yang penting tidak dilafalkan ketika di dalam kamar nanti. Jengking kalau dengan dengan SDS itu kita untuk syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang sakit dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memilihkan diberikan kemudahan untuk membayarnya. Saya punya hajat minimal kamu saya diutangi dengan utangnya haram. Dengan kalau utang tak diutangi dia bisa. Tapi dari diutangi monggo sih cepat nyahu. Mudah-mudahan keluarga keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Putra wahai iman soleh
sholihah, rezeki ingkang kathah barokah, tulah-tulah saged damel kita makkah dan Madinah. Muga Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang kepada kita dan tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ولادنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في مشايخنا وبارك لنا في أجدادنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة بعد عمر طويل في طاعة الله ورسول الله مع اللطف والعافية والزيادة والمحبة والبركة والسلام ونجر إلى الحرب وإلى يوم القيامة ببركة خير البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا من الصلاة ومن إياك ربنا الله الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ini kami sekolah sampai akhir. Kiranya menjadi mengakhiri waksainkan kejadian cakap senang dan arifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas apa yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, tak terasa sudah di ujung waktu pada acara pada malam hari ini. Maka dengan ini berakhir acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Jika saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sebelum kita menutup pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya beserta panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Hikmah RT 04 RW 01 atas kehadiran pada malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.